Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita semuanya senantiasa berusaha untuk menambah pengetahuan kita serta menambah ilmu kita terhadap agama kita yang kita cintai. Mengenai agama kita, tentu saja yang kita pelajari adalah bagaimana sosok yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku dan kehidupan beliau di dalam setiap harinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam semua aktivitas kita. Maka untuk mengetahui teladan kita tersebut, kita tidak bisa terlepas daripada pelajaran-pelajaran, yakni pelajaran yang menyampaikan tentang pribadi dan mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua pengetahuan mengenai beliau itu adalah bagian daripada ilmu agama yang wajib untuk kita cari, yang wajib untuk kita pelajari dan wajib untuk kita pahami. Karena kemuliaan daripada ilmu itu, maka dalam sebuah sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan para pencari ilmu, maka akan memohonkan ampun atas mereka itu semua makhluk yang ada di bumi, sampai kepada binatang melata sekalipun, hingga ikan-ikan yang ada di dasar lautan, juga pepohonan serta tumbuh-tumbuhan. Semuanya akan bertasbih dan memintakan ampun atas orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, sampai kepada tanam-tanaman, bunga-bungaan yang ada di sekeliling kita. Semua ini insya Allah mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dan memintakan ampun atas kita semuanya. Maka marilah kita semuanya tidak henti-hentinya, dan jangan kita kendorkan semangat kita dalam menuntut ilmu dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini mengawali aktivitas kita hari ini telah sampailah kita pada halaman yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa kana la ya'kulu as-sawma walal basala walal karrasa. Dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia tidak memakan as-sawma, yakni bawang merah, walal basala juga tidak memakan bawang putih, walal karrasa dan juga ia tidak memakan daun daripada kucai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memakan daripada jenis-jenis makanan ini karena baunya yang menyengat, dan beliau senantiasa memerintahkan untuk membersihkan diri setelah memakan makanan-makanan yang memiliki bau yang menyengat, terutama ketika kita akan berkumpul di tengah keramaian, utamanya ketika kita akan menghadiri majelis-majelis, apakah itu sholat berjamaah di masjid atau majelis-majelis ilmu yang di dalamnya berkerumun banyak orang, sehingga kita tidak mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak sedap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tidak memakan sauma, yakni bawang merah, kemudian wal basala, bawang putih, kemudian walal karras, ini daun kucai, yakni daun yang juga sejenis tanam-tanaman yang memiliki bau yang khas. Wa ma zamma ta'aman qattun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun banyak keterangan yang menyampaikan bahwa beliau ini di antara sebagian tanam-tanaman dan makanan beliau tidak menyukainya, ya, akan tetapi Nabi tidak pernah mencaci atau tidak pernah mencela daripada makanan. Apakah makanan tersebut adalah makanan yang disukai atau tidak disukai, maka perlakuannya hanya berbeda pada kalau ia suka Nabi makan, kalau tidak maka Nabi meninggalkan. Nah, Nabi tidak pernah mencela makanan. Walakin in a'jabahu akala, akan tetapi ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Apabila ia takjub dan senang kepada makanan tersebut, maka Nabi akan memakannya. Ketika dihidangkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam makanan yang disukai oleh Rasulullah, maka Rasulullah akan memakannya, kemudian akan senang dengan makanan tersebut. Wa in karihahu tarakahu, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci makanan tersebut, maknanya tidak suka pada makanan tersebut, tarakahu, maka Nabi akan meninggalkan makanan tersebut. Jadi ya sudah, kalau sesuatu yang ada di hadapan Rasulullah dihidangkan suka, maka Nabi mengambilnya kemudian memakannya. Tapi kalau yang dihidangkan adalah sesuatu yang Nabi tidak suka, Nabi mendiamkan saja dan tidak memakannya, tidak mencaci makanan tersebut. Wa in afahu lam yubghidhu ila ghairihi, dan apabila Nabi ini menghindarkan dirinya dari memakan sesuatu daripada jenis-jenis tertentu itu, maka Nabi tidak membencikan makanan tersebut kepada orang lain. Maknanya ketika Nabi tidak suka, ya sudah, Nabi saja yang tidak suka, tandanya beliau tidak makan. Tapi Nabi tidak mengajak orang untuk tidak makan hal yang sama. Ketika orang lain senang memakan sesuatu yang Nabi tidak senang, maka Nabi tidak membencinya. Artinya Nabi tidak menganjurkan orang untuk membenci makanan, meskipun sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak disukai Nabi, ketika makanan tersebut bukan makanan yang haram. Artinya ada makanan Nabi tidak suka, nah ketika ada orang memakannya, Nabi tidak membencinya dan juga tidak melarang orang untuk memakannya. Demikianlah Nabi, wa kana ya'fu ad-dabba wa tihala wala yuharrimuha, dan Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghindarkan dirinya, yakni tidak suka dan tidak mau memakan dhab. Dhab ini kalau dibahasakan dengan bahasa kita seperti biawak. Dhab itu biawak. Intinya ya sejenis yang demikian itu, maka Nabi SAW tidak memakannya. Watihala, juga Nabi tidak memakan daging yang hitam yang berada di dalam tubuh daripada hewan, ya, seperti kambing. Wala yuharrimuha, akan tetapi Nabi tidak mengharamkan hal tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian awal daripada aktivitas kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.